Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi, silakan. Ya, dan rekan-rekan yang lain. Ini Pak, saya kan eh, punya kebiasaan juga kan juga Pak screen saham ya tiap per 3 bulan gitu lah atau per 2 bulan. Nah, kadang saya kan menemukan di screening saham itu saya kan mencari saham-saham multi bagger juga Pak, yang pastinya PBV-nya di bawah satu lah gitu. Nah, kadang kan saya juga menemukan saham-saham yang PBV-nya 0, ya 0,2 lah 0,3 gitu tapi ya bertahun-tahun gitu-gitu aja Pak. Apa yang maksudnya apa yang membedakan ya kenapa saham ini ada, apakah ini benar-benar sudah murah atau memang ya udah dia nilai mungkin intrinsiknya memang segitu-segitu aja Pak. Bagaimana saya membedakannya gitu Pak dengan saham multi bagger lain yang harus saya cari gitu, yang PBV-nya beneran sedang murah. Oke, ya. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Jadi gini, pertama, saham murah saja itu tidak menjadi cukup alasan untuk dia naik. Ya, sebaliknya, saham yang harganya sudah mahal juga tidak akan serta-merta dia turun, tapi harus ada pemicu, penyebab dia sentimen lah seperti itu. Cuman sentimen ini macam-macam lagi ya seperti itu. Tapi intinya gini, saya sendiri kenapa katakanlah tertarik misalnya dengan saham batubara. Selain dia murah, selain memang PBV-nya Indika segala macam masih 0, seperti itu. Selain itu, ya karena harga batubara naik. Karena harga batubara naik, maka ada kemungkinan nanti meskipun sekarang Indika labanya masih negatif, tapi nanti laba dia bisa positif lagi. Seperti itu. Dan demikian pula kenapa saham-saham tertentu sekarang ini pada naik ya karena ada sentimen cerita yang macam-macam, katanya nanti ada pembangunan apa yang bikin kemudian sahamnya naik. Intinya harus ada pemicu, Pak. Saham murah saja itu tidak berarti otomatis dia langsung naik. Dan pemicu yang paling bagus adalah jika di laporan keuangan berikutnya kinerja perusahaan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Contoh paling gampang saham-saham itu Tekim sama INKP. Ciwi Kimia sama Indah Kiat. Itu kan sahamnya pada naik-naik tuh. Kenapa? Karena sekarang ini tahun 2020 kemarin kinerjanya dia bagus sendiri. Laba mereka naik ketika saham-saham di sektor lain laba mereka turun sampai kuartal 3 kemarin ya. 2020 seperti itu. Dan contoh berikutnya adalah sahamnya Wismilak. WIIM. Itu waktu dia harganya dulu masih di harga 180, 200. PBV-nya hanya 0,3. Hanya 0,3, murah sekali. Dan kenapa dia murah begitu? Karena sebagai perusahaan rokok ternyata kinerja dia itu jelek sekali dulu itu. Jauh dibanding katakanlah HM Sampurna atau Gudang Garam. Tapi di tahun 2020 ini entah bagaimana ceritanya labanya dia naik. Labanya dia naiknya itu bahkan sangat tinggi dari 15 miliar menjadi 105 miliar sampai kuartal 3 2020 kemarin. Naiknya beberapa kali lipat. Jadi kan kalau naik itu kadang cuma 10%, 20%, ini enggak. Dia kenaikannya lompat. Ya otomatis sahamnya terbang. Dan sekarang sudah di 500-an. Nah, intinya harus ada pemicu. Entah itu kinerja laporan keuangan yang bagus atau prospek yang membaik. Lalu sekarang kita balik lagi ke saham-sahamnya Panin. Nah, Panin, grup Panin ya, itu kan ada banyak emitennya ya. Ada Panin Finansial, ada Panin Sekuritas, Bank Panin dan seterusnya. Kalau kita lihat dari sisi historis, kinerja mereka dalam 5 tahun terakhir atau lebih lama lagi, kinerja mereka tuh segitu-gitu aja. Dibilang jelek enggak, mereka kadang enggak sampai rugi, tapi dibilang bagus banget juga enggak. Lihat aja ROE-nya. Kelipan Finance, Cevin, itu ROE-nya rendah sekali. Nggak pernah nyampe 10%. Panin Finansial dan seterusnya juga sama. Karena valuasi mereka yang sangat rendah, orang jadi tidak tertarik. Kalau tadi saham-saham yang saya sebutkan, batubara, itu ketika harga batubara lagi tinggi, PTBA itu bisa ROE dia sampai 30% itu bisa. Jadi ada sejarahnya gitu loh. Panin nggak ada. Saya pelajari dari dulu-dulu nggak ada. Dan karena historisnya dulu gitu-gitu aja ya, dibilang bagus enggak, tapi dibilang jelek banget juga enggak. Dan tidak ada juga faktor tertentu
yang bisa bikin kita bilang bahwa kinerjanya PNLF contohnya nanti di masa yang akan datang labanya akan naik. Nggak ada. Batu bara kita bisa ngomong begitu, harga batu bara lagi naik nih. Atau misalnya kalau saham perkebunan kelapa sawit ya kalau harga CPO naik berarti nanti AALI segala macam labanya akan naik seperti itu. Untuk panen nggak ada. Jadi ya sudah, meskipun murah tapi tidak ada peminat. Saham itu kan naik kalau misalnya ada orang beli kan, ada yang menggerakkan seperti itu. Kalau nggak ada ya sudah harga sahamnya di situ-situ aja. Jadi itu penjelasannya Pak Tomichi. Jadi hanya karena murah bukan berarti dia bisa langsung naik seperti itu. Tapi kita harus cari pemicunya. Dan tentu saja pemicu yang baik adalah pemicu fundamental. Hati-hati dengan katakanlah saham yang digoreng lalu rumornya aneh-aneh. Tapi setelah kita baca lagi laporan keuangannya, setelah kita pelajari lagi sektornya, ya sebenarnya prospeknya jelek, fundamentalnya jelek, hati-hati. Jadi bedakan sentimen yang hanya rumor, yang biasanya disebarkan oleh bandar-bandar gitu seperti itu untuk menipu, untuk mengerjai investor retail seperti itu, dengan sentimen yang sifatnya fundamental. Saya tentu saja hanya membeli saham yang memang kita anggap sentimen fundamentalnya bagus, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Nabi, ya.